Oke, sekarang kita akan mulai kuliah logika dan sejarah matematika. Kita akan mulai pembahasan kita tentang logika, gitu ya. Buku yang kita gunakan itu adalah Discrete Mathematics and its Application oleh Kenneth Rosen. Itu ya, edisi ke-7. Nanti saya akan bagikan, saya akan berikan kepada teman-teman di grup. Gitu ya. Kita akan bahas bab 1. Bab 1 itu tentang foundation, tentang dasar, gitu ya, yaitu apa? Logika dan pembuktian, logic and prose. Nah, kenapa kita perlu bahas tentang materi ini ya, logika dan pembuktian. Ini adalah bab 1, gitu ya. Bahasanya tentang ini. Nah, kenapa perlu bahas? Karena ingat ya, jadi di situ diberikan beberapa pengantar mengapa kita butuh membahas yang namanya logika dan pembuktian. Gitu ya. Yang pertama di situ diberitahukan kalau apa? Aturan gitu ya dari logika atau suatu logika gitu ya, logika matematika itu gunanya itu untuk merincikan atau untuk mendetailkan suatu arti dari pernyataan matematika. Begitu. Jadi itu gunanya logika, gitu ya. Itu dibilang apa? Logika itu menspesifikasi, gitu ya, merincikan, gitu, mengkhususkan arti dari suatu pernyataan matematika. Contoh, misalkan, gitu ya. Contohnya misalkan kita punya pernyataan gini, terdapat, gitu ya, terdapat bilangan bulat, gitu ya, terdapat bilangan bulat yang bukan merupakan jumlahan dari kuadrat dua bilangan bulat. Gitu ya. Jadi kita punya pernyataan gini. Terdapat bilangan bulat yang bukan merupakan jumlahan dari kuadrat dua bilangan bulat. Gitu. Nah, untuk memahami pernyataan ini, kita butuh memahami yang namanya logika. Gitu ya. Kalau teman-teman sekarang baca, pertanyaannya, mengertikah arti ini? Gitu ya. Maksudnya terdapat di sini terdapat bilangan bulat gitu, oke, terdapat bilangan bulat mungkin semua mengerti gitu ya. Terus yang bukan merupakan apa arti ini? Jumlahan dari kuadrat dua bilangan bulat gitu. Nah, jadi untuk memahami setiap pernyataan matematika itu kita butuh memahami yang namanya logika. Atau pernyataan yang ini gitu ya, jumlahan dari n bilangan bulat pertama adalah n dikali n plus 1/2 gitu. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, coba pertanyaannya begini, apakah yakin jumlahnya seperti itu? Bagaimana caranya? Nah, cara untuk meyakinkan pernyataan-pernyataan ini benar, artinya apa ya? Kita butuh suatu pernyataan lain gitu atau suatu cerita gitu ya yang kita gunakan untuk menjustifikasi atau membenarkan pernyataan yang kita punya. Nah, pertama sebelum kita menunjukkan kebenaran dari pernyataan kita, kita perlu paham dulu. Nah, untuk memahami ini, kita perlu paham yang namanya logika. Nah, untuk menyatakan kebenaran dari pernyataan kita, kita butuh yang namanya apa? Proof atau pembuktian. Gitu ya. Jadi itu pembuktian itu sangat penting gitu ya. Pembuktian itu digunakan untuk ya kita mengerti argumen gitu dalam matematika gitu. Jadi untuk mengerti matematika kita butuh mengerti argumen dalam matematika. Nah, untuk membuktikan suatu argumen dari matematika kita butuh belajar yang namanya nanti pembuktian dalam matematika. Gitu. Gitu ya, nanti kita akan belajar di sini, tapi di bagian awal kita akan belajar dulu tentang logika. Gitu ya, setelah kita belajar logika baru kita masuk ke dalam pembuktian. Gitu ya. Nah, subbab
Pertama kita akan bahas logika proposisi. Gitu ya. Kita akan bahas gitu ya. Subbab pertama yaitu tentang logika proposisi atau proposisi logis. Gitu ya, propositional logic. Gitu ya. Logika proposisi kayaknya ya lebih bagus. Logika proposisi. Nah, oke. Logika tadi kita sudah bahas. Nah, proposisi itu apa? Gitu ya. Nah, proposisi itu adalah apa? Ya suatu kalimat yang menyatakan fakta. Menyatakan apa? Fakta. Gitu ya. Jadi, kalau menyatakan fakta artinya apa ya? Jawabannya ya kalau bukan benar ya salah gitu ya, atau kalau bukan true ya false. Tidak mungkin true dan false secara bersamaan. Sorry, kok true dan true ya? Tidak mungkin apa? True dan false secara bersamaan. Gitu ya. Jadi proposisi suatu kalimat yang menyatakan fakta. Contohnya, gitu ya. Contoh dari suatu proposisi. Misalkan kita punya contoh. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, ini true. Benar. Gitu ya. Atau gini. Apalagi contohnya. Kita bisa tulis. Ibu kota Indonesia, itu ibu kota negara, adalah NTT. Ya, ini jelas. Salah. Gitu ya. Jadi, ini yang dinamakan proposisi. Gitu ya. Jadi, statementnya jelas, pernyataannya jelas, dan nilai kebenarannya juga jelas. 2 tambah 3, 5, jelas, benar. Ibu kota Indonesia, ibu kota negara Indonesia NTT, ya jelas salah. Gitu ya, karena ibu kotanya Jakarta. Gitu. Nah, sekarang pernyataan-pernyataan yang bukan proposisi itu seperti apa sekarang? Oke, contoh yang bukan proposisi misalkan kita punya pernyataan ini. X ditambah 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, pernyataan ini kan ambigu. Kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena nilai X ini. Nilai X ini berapa? Gitu. Kita tidak jelas nilai X-nya. Gitu. Nah, oleh karena itu nilai X-nya karena bisa berapa saja, artinya apa ya? Kebenarannya diragukan. Karena kalau X-nya 1 benar, jadi 2. Tapi kalau X-nya 0, jadi salah. Nah, ini kan berarti apa? Nilainya bisa benar dan juga bisa salah, bergantung pada nilai X. Maka ini apa? Bukan proposisi. Bukan suatu apa? Bukan suatu proposisi. Gitu. Atau pernyataan, misalkan gini. Bacalah kalimat berikut. Gitu ya. Kalau kalian punya pernyataan ini, bacalah kalimat berikut. Ya, ini jelas tidak mengandung suatu fakta. Malah ini adalah kalimat perintah. Gitu ya. Jadi ini juga nilai kebenarannya. Bisa saja orang baca, bisa saja tidak. Gitu ya, kita tidak tahu. Berarti nilai kebenarannya apa? Ya, diragukan. Berarti ini juga bukan suatu proposisi. Gitu ya, proposisi ingat, yang pernyataan yang jelas. Yang fakta. Gitu ya. Seperti itu. Contoh 2 tambah 3, 5. Atau 1 tambah 1, 4. Nah, itu proposisi. Itu ya, karena nilainya, oh jelas 1 tambah 1, 4, salah. Gitu. Seperti itu ya. Itu namanya proposisi. Nah, kemudian ke depannya, biasanya suatu proposisi itu kita akan notasikan dengan variabel. Gitu ya. Kalau teman-teman pernah belajar logika di SMA, gitu ya, biasanya digunakan notasi apa? P, Q, R, S, gitu ya. Biasanya dipakai apa? Notasi ini untuk apa? Untuk mendeskripsikan atau untuk sebagai wakil dari apa? Suatu proposisi.
Gitu ya. Kalau kita tulis semua kan cukup sulit gitu ya. Jadi kita buat oke, untuk mewakili pernyataan atau proposisi ini, pernyataan pertama kita misalkan P, pernyataan kedua misalkan Q, dan selanjutnya. Gitu ya. Oleh karena itu kita gunakan apa? Huruf. Gitu ya, P, Q, R, dan S gitu. Nah, kalau nilai kebenarannya benar, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang nilai kebenaran. Ya, nilai kebenaran suatu pernyataan itu ada dua. Nilai kebenaran ya, bukan berarti benar. Truth value, nilai kebenaran. Bisa apa? Bisa benar, bisa salah. Kalau benar notasinya apa? Benar notasinya true buat T. Jadi T untuk true dan salah F untuk false. Gitu ya. Itu terus kemudian, nah, ilmu gitu ya, atau area di logika gitu ya, bidang pada logika yang mempelajari tentang proposisi, ini namanya apa? Namanya logika proposisi. Jadi ketika kita belajar semua ini gitu ya, ketika kita belajar semua ini gitu ya, ini semua ini tercakup dalam apa namanya ini? Logika proposisi. Sorry, kalau begitu yang ini tidak masuk ya. Jadi yang dipelajari gitu ya, ini ya sama saja dengan ini. Itu logika proposisi dari sini, gitu ya. Jadi logika proposisi ya mempelajari tentang proposisi, gitu. Suatu area atau suatu bidang dalam logika yang mempelajari tentang proposisi, gitu. Nah sekarang kita akan masuk, gitu ya. Kita akan masuk ke beberapa proposisi yang digabungkan, gitu, atau proposisi majemuk, gitu ya. Tadi kan kita punya pernyataan, misalkan 2 tambah 2, 4, terus sama ibu kota Indonesia NTT gitu kan ya. Nah itu kan kita punya pernyataan proposisi yang pertama itu proposisi tunggalnya 2 tambah 2, 4 gitu ya misalkan. Terus misalkan proposisi yang kedua apa tadi? Ibu kota Indonesia adalah NTT. Nah sekarang pertanyaannya bisa tidak ya kita gabungkan antara satu proposisi dengan proposisi yang lain? Gitu ya. Misalkan kita punya pernyataan P gitu ya sebagai wakil dari yang ini. Terus kita punya Q sebagai wakil dari yang ini. Kira-kira bisa tidak ya kita hubungkan antara P dengan Q? Ada tidak hubungannya? Nah, itu kita akan bahas. Gitu ya. Pertama, kita akan bahas gitu ya. Kaitannya itu yang pertama kita bahas tentang apa? Ini masih dalam gitu ya. Logika proposisi. Nah, yang pertama kita akan bahas apa? Tentang negasi. Oke. Itu. Nah, definisinya misalkan gini. Misalkan definisi negasi gitu ya. Misalkan P itu suatu proposisi gitu. Nah, negasi dari P itu notasinya ini. Dinotasikan dengan ini P gitu ya. Nah, ini notasinya. Nah, itu berarti kalau kita tambah notasi itu berarti kalimatnya berarti apa? Ya, kalau dalam bahasa Inggris dibilang apa? Ya, it's not the case. It's not the case that P. Gitu. It's not the case that P. Gitu ya. Atau artinya ini apa dalam bahasa Indonesia? Ya, tidak benar. Tidak benar. Sorry. Tidak benar bahwa P gitu. Jadi awalnya P itu pernyataannya apa? Kalau kita tambah negasi, berarti kita tambah kalimat apa? Tidak benar bahwa P. Itu contoh. Misalkan contoh kita punya pernyataan P, misalkan saya sudah
makan pagi. Gitu. Nah, ini jelas proposisi ya. Karena kalau sudah makan pagi berarti ya kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Tidak mungkin Anda sudah makan pagi dan belum makan pagi bersamaan. Gitu. Nah, misalkan kita punya ini. Nah, kalau negasi P artinya apa? Tidak benar bahwa P. Berarti apa? Ini jadinya apa? Ya, tidak benar bahwa saya sudah makan pagi. Gitu. Atau singkatnya apa? Kalau tidak benar bahwa saya sudah makan pagi, berarti artinya apa? Ya ini sama saja dengan apa? Saya tidak makan pagi. Saya belum makan pagi. Gitu. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu contoh dari negasi. Gitu ya, negasi dari suatu pernyataan. Gitu. Contoh lagi. Itu ya, contohnya cukup banyak di buku ya. Nanti coba tolong dipelajari. Gitu. Nah, contoh yang selanjutnya, ini contoh 1. Kita punya coba contoh 2. Contoh 2 dibilang ini. Kita ganti namanya ya, Vera, HP milik Vera, HP milik Vera memiliki memori setidaknya berapa? 32 GB gitu. Berarti ini misalkan kita punya pernyataan P-nya seperti ini. Gitu ya. Pernyataan P-nya seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan pernyataan negasi P? Berarti apa? Tinggal kita tambahin toh. Tidak benar bahwa HP Vera memiliki memori gitu ya. Memori setidaknya 32 GB gitu. Berarti kalau tidak benar bahwa HP Vera memiliki memori setidaknya 32 GB, berarti apa? Berarti setidaknya itu apa berarti? Minimal, gitu ya. Minimal 32 GB, gitu. Berarti kalau tidak benar berarti apa? Ya berarti paling besar, gitu ya. Berarti artinya apa? Ya paling besar kalau setidaknya 32 berarti apa? Ya paling kecil 32, bisa lebih. Berarti kalau negasinya apa? Ya kalau negasinya berarti apa? Ya HP Vera gimana? Setidaknya ingat ya, kalau setidaknya berarti ya paling kecil 32, bisa lebih. Berarti apa? Kalau negasinya berarti apa? HP Vera memiliki memori gitu ya. Setidaknya berarti apa? Kurang dari 32 GB. Karena setidaknya itu kita bisa pakai tanda apa? Kurang dari sama dengan 32 GB. Berarti kalau negasinya apa? Ya, kurang dari sama dengan negasinya apa? Lebih. Sorry. Kalau setidaknya itu bukan kurang dari sama dengan. Maaf ya, setidaknya berarti lebih dari sama dengan. Setidaknya berarti paling kecil 32, bisa lebih. Negasi dari ini berarti apa? Negasi dari lebih dari sama dengan ya kurang dari 32 GB. Gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, itu contoh dari suatu pernyataan negasi. Setelah negasi, kita akan bahas lagi gitu ya, yang namanya konjungsi. Gitu ya, kita akan bahas konjungsi. Misalkan kita punya P dan Q itu apa? Suatu proposisi. Nah, konjungsi P dan Q itu notasinya ini ya. Dinotasikan ini. P Q. Nah, itu adalah apa? Adalah
pernyataan apa? Pernyataannya apa? P dan ki. Konjungsi itu dan. Gitu ya. Misalkan contoh. Kita punya pernyataan P. Saya sudah makan. Ki. Saya gitu ya. Saya sudah minum. Misalkan. Gitu ya. Ini jelas proposisi gitu ya. Saya sudah makan ya, berarti nilainya kalau bukan true ya false. Tidak mungkin sudah makan dan belum makan bersamaan. Gitu. Begitu juga dengan minum. Nah, kalau P konjungsi ki itu kita tulisnya apa ya? Saya sudah makan dan saya sudah minum. Nah, tapi secara bahasa kita bisa tulis apa? Ya, saya sudah makan dan minum. Gitu ya. Jadi konjungsi itu pakai dan. Gitu ya. Saya sudah makan dan minum. Nah, ini konjungsi. Setelah konjungsi ada temannya. Temannya konjungsi apa? Oke. Sebelum kita masuk ke temannya konjungsi, kita lihat dulu. Gitu ya. Gitu. Kita lihat dulu konjungsi, gitu. Kalau kita punya pernyataan P konjungsi ki. Nah, P konjungsi ki ini dibilang apa? Dikatakan benar. Pernyataan ini ya, P dan ki itu dikatakan benar apa? Jika kedua pernyataannya benar. Dia kedua pernyataan P dan ki bernilai benar. Gitu. Nah, ya, selain itu salah. Selain itu bernilai salah. Jadi apa? Pernyataan P konjungsi ki atau P dan ki itu bernilai benar jika apa? Pernyataan P-nya benar dan pernyataan ki-nya benar. Gitu ya. Kalau kita buat dalam tabel, kita punya P, kita punya ki, gitu ya. Saya harap kalian tidak lupa, gitu ya. Terus P konjungsi ki. Ini kita punya apa? Ya, benar, salah, salah. Sorry. Kok gini? Benar, benar, salah, salah. Terus benar, salah, benar, salah. Gitu ya. Jadi kalau P dan Q benar, maka P konjungsi Q benar. Kalau P benar, Q salah, berarti ini salah. Selain itu, salah semua. Gitu ya. Jadi dia akan bernilai benar kalau P-nya benar dan Q-nya benar. Gitu. Itu untuk konjungsi. Gitu ya. Setelah konjungsi, kita masuk yang ketiga. Namanya disjungsi. Gitu. Disjungsi. Gitu ya. Kembali lagi. Misalkan kita punya P dan Q itu apa? Suatu proposisi. Gitu ya. Misalkan kita punya P dan Q suatu proposisi gitu ya. P disjungsi Q gitu ya. Dinotasikan dengan apa? P disjungsi Q gitu ya. V gitu ya. Kalau tadi kan terbalik. Ini P itu apa? Ini merupakan apa? Pernyataan apa? P atau pernyataan apa? P atau Q. Kayak atau. Gitu ya. Contoh. Kita punya P-nya misalkan saya sudah, kembali lagi ya, saya sudah makan. Sorry. Dan Q misalkan
Saya sudah minum. Nah, kalau disjungsi ki, berarti ini pernyataannya apa ya? Saya sudah makan atau saya sudah minum. Nah, kalau disingkat jadinya apa? Ya, saya sudah makan atau minum. Gitu ya, disjungsi itu atau. Gitu toh, jangan sampai lupa. Nah, sekarang bagaimana nilai kebenarannya? Nah, kalau yang konjungsi itu cuma satu saja yang benar, kalau disjungsi terbalik, cuma satu saja yang salah. Gitu ya. Jadi, pernyataan P disjungsi ki, kita bilang apa? Bernilai salah jika apa? Jika pernyataan P dan ki itu juga apa? Bernilai salah. Selebihnya bernilai benar. Jadi gitu ya. Jadi pernyataan P disjungsi ki itu bernilai salah kalau apa? P-nya salah, ki-nya salah. Selain itu, pasti nilainya benar. Gitu ya. Kalau kita buat dalam tabel, misalkan kita punya P, ki, terus ini P disjungsi ki, gitu ya. Ini benar-benar salah-salah, ini benar salah, gitu ya. Berarti P disjungsi ki apa? Ya benar atau benar. Berarti apa? Yang salah cuma ini, salah atau salah. Yang lain itu pasti benar semua. Jadi kalau ada salah satu saja yang benar, pasti sudah benar. Gitu ya. Itu untuk disjungsi.